yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Ya, kasus stunting tahun 2024 turun menjadi 14%. Stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia. Survei Status Gizi Nasional (SSGI) pada tahun 2024 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 19,8% atau sekitar 4,4 juta balita. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 5 anak balita mengalami gangguan pertumbuhan. Masalah ini tidak hanya terkait dengan gizi keluarga, tetapi juga erat dengan rendahnya akses serta kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah terpencil. Dalam perspektif sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan sosial karena sebagian masyarakat tidak memperoleh hak dasar layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan akar masalah yang kelompok 2 temukan. Saya akan menjelaskan akar masalah yang pertama dan juga akar masalah yang kedua. Nah, untuk akar masalah yang pertama itu ada keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak. Menurut John Rawls, prinsip difference principle menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kelompok rentan tersebut adalah ibu hamil dan balita di daerah terpencil yang seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa posyandu dan fasilitas kesehatan primer atau puskesmas masih menghadapi kekurangan tenaga medis, peralatan, dan anggaran. Kondisi ini diakui oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting oleh Kementerian Dalam Negeri yang menyoroti lemahnya kapasitas layanan kesehatan ibu dan anak di berbagai daerah. Ketidakmerataan untuk akar masalah yang kedua itu ada ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Data BPS menunjukkan masih terdapat kesenjangan besar antara kota dan desa dalam hal pemeriksaan kehamilan, persalinan aman, dan imunisasi anak. Daerah terpencil seperti Papua, NTT, dan Maluku menghadapi keterbatasan tenaga medis, fasilitas kesehatan yang minim, serta akses transportasi yang sulit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa layanan kesehatan dasar seperti puskesmas, tenaga kesehatan, ataupun akses fasilitas itu belum terdistribusi secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Amartya Sen, akses kesehatan merupakan kapabilitas fundamental yang menentukan kualitas hidup manusia. Kapabilitas ini mencakup keterbatasan nyata untuk hidup sehat dan produktif. Ketika masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses transportasi maupun tenaga medis yang memadai, maka kapabilitas mereka untuk hidup sehat terhambat. Dengan demikian, ketidakmerataan layanan kesehatan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap dasar manusia untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai kehidupan yang layak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya serahkan kembali kepada pemateri selanjutnya untuk membawakan akar masalah berikutnya. Baik, akar masalah selanjutnya yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten.
Tata Laksana Stunting tahun 2022 menekankan pentingnya standar klinis nasional dalam pelayanan stunting. Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak konsisten karena keterbatasan layanan medis dan fasilitas yang kurang memadai. Akibatnya, kualitas layanan kesehatan ibu dan anak berbeda-beda antara daerah maju dan daerah yang tertinggal. Menurut WHO dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kesehatan merupakan hak dasar manusia. Ketika kualitas layanan kesehatan tidak konsisten, maka hak dasar ini dilanggar. Anak-anak di daerah dengan fasilitas yang terbatas tidak memperoleh perlakuan yang sama dengan anak-anak wilayah yang lebih maju, sehingga terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak kesehatan. Akan masalah selanjutnya dan terakhir adalah prevalensi stunting yang masih tinggi. Data survei status gizi Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, terutama di wilayah timur dan beberapa provinsi besar di Jawa. Dan tingginya angka stunting tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi buruk bukan sekedar akibat perilaku individu, melainkan hasil dari struktur sosial ekonomi dan layanan kesehatan yang timpang. Dan strukturalisme menekankan bahwa faktor sistemik seperti distribusi pembangunan, kebijakan kesehatan, dan kondisi grafis membutuhkan kesehatan masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, stunting harus dipahami sebagai masalah struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan seluruh, bukan sekedar perubahan perilaku keluarga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kembali ke rekan saya. Baik, saya akan memaparkan data-data stunting yang ada di Indonesia. Nah, data survei status gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, terkhususnya daerah di wilayah timur dan juga beberapa provinsi besar di daerah Jawa. Nah, yang pertama, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 40%. Yang kedua, ada Nusa Tenggara Timur mencatat prevalensi stunting sebesar 37%. Yang ketiga ada Sulawesi Barat. Nah, mencatat prevalensi stunting sebesar 35,4%. Yang keempat, Provinsi Papua Tengah mencatat prevalensi stunting sebesar 32,5%. Yang kelima, Provinsi Papua Barat Daya mencatat prevalensi stunting sebesar 30,5%. Yang keenam, ada Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki prevalensi stunting yaitu sebesar 29,8%. Yang ketujuh ada Provinsi Aceh yang memiliki prevalensi stunting yaitu sebesar 28,6%. Yang kedelapan, Provinsi Maluku mencatat prevalensi stunting sebesar 28,4%. Yang kesembilan ada Provinsi Kalimantan Barat mencatat prevalensi stunting sebesar 26,8%. Dan yang ke-10 ada Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Tenggara, yakni dengan prevalensi stunting sebesar 26,1%. Nah, berdasarkan data-data tersebut, tingginya kasus stunting di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antara akses dan juga layanan kesehatan. Kita masuk masalah dampak. Ada 4 dampak yang bisa disebabkan oleh stunting. Yang pertama ada dampak kognitif. Anak stunting memiliki IQ rata-rata 5-11 lebih rendah dibandingkan anak normal. Yang kedua ada dampak produktivitas. Saat dewasa mereka memiliki resiko memiliki penghasilan 20-30% lebih rendah dibandingkan anak normal dan kapasitas kerjanya turun hingga 22%. Yang ketiga ada dampak kesehatan. Anak stunting lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan obesitas akibat gangguan metabolik sejak dini atau
fatal programming hypothesis. Dan yang terakhir ada dampak sosial. Dampak sosial, sosial media menyoroti stunting sebagai bom waktu yang mengancam generasi emas 2045 karena kualitas SDM yang rendah akan menghemat daya saing bangsa. Dan yang terakhir ada dampak ekonomi. Beban negara meningkat karena biaya kesehatan dan hilangnya potensi kerja produktif. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 300 triliun per tahun atau sekitar 2-3 PDB Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Nurbaiti. Saya akan membahas materi selanjutnya yaitu solusi. Solusi terbagi menjadi 5 seperti pada gambar di samping. 1. Pemerataan tenaga medis dan fasilitas, yaitu distribusi tenaga kesehatan seperti dokter, bidan harus diprioritaskan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua, NTT, dan Sulawesi Barat. Kedua, standarisasi kualitas layanan, yaitu monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan kualitas layanan tidak hanya di kota besar tetapi di desa dan daerah terpencil. Ketiga, penguatan posyandu dan layanan primer, yaitu posyandu harus diaktifkan kembali sebagai pusat layanan kesehatan ibu anak berbasis komunitas. Keempat, interferensi berbasis siklus hidup, yaitu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali harus dijamin di seluruh daerah. Dan yang kelima, pendekatan holistik lintas sektor, yaitu integrasi layanan kesehatan dengan program ketahanan pangan, sanitasi, air bersih, dan pendidikan ibu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial dalam pencegahan stunting, yang berarti pemerataan akses layanan kesehatan ibu dan anak. Keadilan bukan sekedar slogan. Setiap anak di Indonesia, di kota maupun di pelosok, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Jika ada anak sehat karena akses mudah, tapi anak lain stunting karena fasilitas terbatas, maka keadilan sosial belum bisa terwujud. Negara hadir melalui pemerataan tenaga medis, standarisasi layanan, dan penguatan posyandu serta puskesmas di daerah terpencil. Dengan ini, semua anak punya kesempatan untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Itulah yang dinamakan keadilan sosial yang nyata. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami berpendapat bahwa rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak adalah akar masalah paling mendasar dari stunting. Stunting bukan sekadar masalah gizi keluarga, melainkan kegagalan sistem kesehatan dalam menjamin pemerataan layanan. Oleh karena itu, solusi harus menekankan pemerataan tenaga medis, standarisasi kualitas layanan, penguatan posyandu, serta keberpihakan kebijakan pada daerah tertinggal. Dengan langkah-langkah tersebut, negara tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila. Penjelasan dari kami ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're